Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya. Dan saat ini saya ada di daerah dekat Dong Biru ya. Ini sudah masuk ke wilayah Pesanggerahan. Dan kalau yang ada di sini ini merupakan wilayahnya pokoknya dekat-dekat Budol lah ya. Loket 1 dekatnya Pines Garden Hotel ya, hotel atau resort ya. Oke, dan seperti yang saya ini ya katakan tadi, bahwa saya sekarang berada di daerah Pesanggerahan dan saya sekarang masuk di Gang Keramat atau Gang 77. Sebelum saya lanjutin lagi guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Oke, sekarang saya langsung aja ya telusuri jalan yang ada di sini guys. Tempat ini disebut sebagai jalan Gang 77 ya, bukan jalan tapi gang guys ya. Gang 77 itu kenapa? Karena mungkin ya, ini kalau dari yang saya amati ya. Oke, karena saya cuma bisa mengamati guys ya, karena gini ya, di sini saya ya jarang lah ketemu sama orang yang ini ya, yang mungkin tahu tentang sejarah yang ada di daerah Tretes ini. Terus makanya ini berdasarkan mungkin loh ya guys ya. Dan Gang 77 ini mungkin lagi ini diambil karena tempat ini merupakan ya mungkin bisa dikatakan sebagai daerah napak tilasnya wilayah Tretes ya guys ya. Selain mungkin tempat yang sudah pernah saya tunjukkan dulu, ada ini ya, air yang menetes dari lereng gitu ya, lereng atau tebing yang ada di daerah Dong Biru ya. Nah, di daerah sini juga ada makamnya leluhurnya orang Tretes gitu guys ya. Nah, untuk videonya sendiri, untuk yang di makam mungkin lain kali lagi aja ya. Kalau yang di video sebelumnya memang ada ya. Dan mungkin kalau ingin tahu yang kondisi yang terbaru ya tungguin aja ya. Oke, dari Gang Keramat saya nggak langsung menuju ke arah kuburan atau Gang Keramat yang ujung tembusan ke Gang Waringin ya, tapi saya menuju lewat ke tempat ini. Saya akan melewati, nggak tahu ini namanya jalan apa ya, mungkin di sini namanya Flamboyan mungkin loh ya guys ya. Tapi kalau ini ya, kalau orang bilang itu daerah sini itu secara global bisa disebut sebagai daerah Pesanggerahan. Nah, ini lagi, Pesanggerahan itu sebenarnya bisa berarti tempat untuk peristirahatan. Dan di tempat yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ya, di video sebelumnya maksudnya, ada punden yang ada di Pesanggerahan. Nah, disitulah tempat warga Tretes ya, penduduk asli di sini, dan orang yang berkaitan dengan wilayah ini biasanya guys ya itu ya melakukan inilah selamatan atau sedekah bumi di daerah situ. Dan daerah sini yang bisa disebut sebagai daerah Pesanggerahan ya. Nah, di sini kemungkinan ya karena banyak inilah tempat-tempat yang mungkin cocok ya digunakan untuk beristirahat ya. Sebenarnya sih beristirahatan itu bukan berarti penginapan atau villa gitu ya guys ya, tapi lebih condong kepada tempat yang digunakan untuk menenangkan diri ya dari hal-hal yang bersifat dunia gitu. Ini kalau kita ya mempelajari gimana sih orang-orang dulu itu, nah, kalau sekarang itu udah benar-benar beda ya. Dan kalau untuk leluhurnya orang Tretes dulu memang mengajarkan bahwa kesederhanaan itu lebih diutamakan daripada
hal-hal yang berbau mewah. Jadi gitu guys, yang saya tahu dari ini ya, dari sejarahnya Trepes. Dan saya sebenarnya sih pingin ya untuk ketemu dengan orang-orang sesepuhnya yang ada di sini yang mungkin mengetahui bagaimana sih Trepes itu ya berkembang gitu ya, dari dulu sampai saat ini ya. Tapi ya mudah-mudahan sih dalam waktu yang gak lama lagi saya bisa menemukan orang yang tepat ya guys ya. Ya ini sih mudah-mudahan gitu loh. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan kalau Anda lihat dari yang pertama kali tadi saya tunjukkan, nah seperti di video-video sebelumnya saya melewati gang-gang yang sempit ya guys ya. Saya memang berusaha untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa atau mungkin sama sekali nggak bisa diakses dengan ini ya, kendaraan umum. Ya bisa sih sebenarnya, atau bukan kendaraan umum aja ya, kendaraan pribadi juga. Oke, seperti yang sebelumnya saya katakan juga bahwa tempat ini memang nggak ini ya, sangat sulit ya. Ya kecuali mungkin sepeda motor lah ya bisa ya masuk lewat sini, cuma ya harus hati-hati karena jalanannya juga agak sulit ya guys ya. Kayak bisa dilihat lokasinya itu memang sangat sempit, dan untuk sepeda motor sendiri aja juga agak sulit ya kalau berpapasan gitu. Terus kemudian akses yang bisa digunakan ya dengan cara jalan kaki ya. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi ini salah satu kelebihan kalau kita itu berjalan kaki. Jadi kita bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Oke, tempatnya seperti ini guys ya. Jadi memang kalau menggunakan sepeda motor atau mungkin berjalan kaki gitu ya, ini juga membutuhkan keahlian ya guys ya. Jadi seperti saya ngevlog seperti ini, saya ambil video ini juga harus hati-hati, kalau enggak saya bisa jatuh kalau enggak hati-hati dan waspada dengan jalan yang kadang-kadang naik, ada undak-undakan, terus kemudian tiba-tiba menurun kayak gitu. Oke guys, sepertinya ini tahun lalu sudah ya saya upload untuk videonya tentang daerah sini yang kalau nggak salah daerah ini ya, Flamboyan Pesanggerahan mungkin kalau nggak salah. Bisa dicek lagi di koleksi video yang ada di Wirawiri Corner. Udah banyak loh ya guys ya yang bisa ditonton dan bisa dipilih sendiri. Dan yang ada di sebelah sini saya juga nggak ngerti ini jalannya namanya jalan apa ya, Jalan Temurejo kayaknya ya. Oke, kita masukin aja jalannya, meskipun saya nggak berniat sampai menuju ke pojokan sana, cukup sampai di tengahnya saja guys. Oke, yang ada di sebelah sana itu ada sekolah loh ya guys ya, Sekolah Dasar Negeri Prigen 2. Jadi gitu, ini satu-satunya bisa dikatakan sekolah SD yang ada di daerah lingkungan Trepes, yang ada di Kelurahan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Oke, jadi rumahnya itu memang benar-benar padat di sini guys. Jadi seperti ini, gang-gangnya juga sempit. Jadi kadang-kadang kalau Anda mungkin nggak ngerti wilayah sini ya bisa merasa kebingungan gitu ya guys ya. Meskipun setiap jalan itu ada sih mungkin kayak ini ya, kayak pintu keluarnya gitu. Jadi seperti ini guys. Oke guys, kalau
jalan terus itu menuju ke ujung sana ya, kita bisa menemukan jalan raya. Oke, ini yang tadi saya tunjukin, ini merupakan SD Negeri Prigen 2. Oke, ya memang nggak terlalu besar sih, karena wilayah ini sih tepat berada di tengah-tengah pemukiman guys ya. Jadi mau diperluas itu memang agak sulit ya. Sementara kalau di ini di tingkat itu juga apa ya, mungkin juga agak berbahaya ya, kalau mungkin di bagian bawahnya itu tanahnya gembur, bener nggak ya? Ini kalau nggak salah loh guys ya. Oke, jadi suasananya seperti ini guys ya, nggak terlalu besar ini halamannya guys ya. Jadi di satu lokasi wilayah ini udah ada 2 sekolahan ya. Satunya itu taman kanak-kanak ya, dan sementara yang ada di satunya lagi itu merupakan SD Prigen 2. Jadi seperti ini. Nah, TK sama PAUD-nya itu kalau nggak salah ada ya, itu di depan itu guys ya. Oke, jadi seperti ini. Ini memang ada perluasan, tapi ke atas hanya sedikit saja guys ya, jadi nggak terlalu banyak. Dan saya udah berada di luar sekolahan, dan ini memang gak jauh dari sekolahnya, ada gang lagi guys yang saya masukin. Nah, ini mungkin gangnya ini juga nggak ada namanya ya karena ini merupakan jalan yang tembusan-tembusan saja guys ya. Oke, bisa dilihat ya guys ya, hampir tidak menyisakan ruangan ya untuk ya sekedar untuk mengambil nafas gitu lah sepertinya seperti itu, karena memang padat sekali guys. Cuman daerah sini aja yang ada halamannya yang ditanami dengan beberapa ini ya, bunga gitu ya, tanaman hias yang bisa dijadikan ini ya, tempat untuk mendapatkan oksigen ya. Meskipun nggak jauh dari sini itu ada hutan ya guys ya, terus kemudian ada juga hutannya itu juga hutan yang hutan lindung gitu ya. Cuman ya kalau semuanya mengandalkan hutan itu nggak mungkin lah guys ya. Jadi kita harus menciptakan iklim yang ada di atau atmosfer ya di sekitar tempat tinggal kita sendiri, yang dengan cara ditanam-tanami kayak gini guys. Nah, ini bisa ini ya, bisa menambah suplai oksigen ya buat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau setiap rumah, setiap keluarga itu punya kepedulian yang besar untuk menanam, meskipun itu di dalam pot ya, kita nggak akan ini ya, nggak akan kepanasan gitu. Jadi ada hawa yang agak sejuk-sejuk gitulah guys ya. Dan jalan yang saya lewati ini ya seperti inilah guys ya. Kadang-kadang memang kepedulian masyarakat itu masih kurang ya untuk menjaga lingkungan. Kadang-kadang ya udah daerahnya itu ya dibuangi sampah gitulah sembarangan, seperti yang barusan terlihat. Nah, yang ada di sebelah kanan bawah itu banyak orang mungkin ya yang lewat kemudian buang sampah di situ. Jadi ya memang ini yang banyak digeluhkan ya sama wisatawan asing yang melancong ke Indonesia, karena di mana-mana itu banyak sampah. Jadi seperti itu. Dan saya juga ini ya, saya juga lihat termasuk daerah yang peduli dengan sampah seperti Bali itu
juga tetap mengalami kendala ya dengan masalah sampah ini, karena banyak orang yang meskipun sudah dikasih penyuluhan ya, jadi tetap aja guys ya. Ya mungkin kalau kalau semua sadar pastilah bersih lah Indonesia itu. Dan ya udah, kita mulai dari diri kita sendiri kalau orang lain nggak mau. Oke, jadi seperti ini guys ya. Ini saya pernah lewat jalan sini, cuma saya agak-agak lupa ya karena udah lama sekali nggak lewat daerah sini. Jadi seperti ini. Jadi rumah-rumah yang tadinya itu bagus-bagus ya guys ya, di sini sekarang sudah mulai tidak terawat ya. Mungkin karena ditinggalkan, atau mungkin juga karena ini ya, maksudnya ditinggalkan itu ya karena pindah ke tempat yang lain atau dijual. Terus kemudian bisa juga karena ini ya, mungkin rasa malas ya untuk memperbaiki tempat tinggalnya gitu lah. Kan nggak semua orang ya guys ya merasa bahwa tempat tinggal itu perlu diperbaiki atau dibenahi ya, meskipun cuma dicat atau gimana gitu. Ini seperti ini. Oke, sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya untuk mendukung channel ini. Dan saya udah berada di penghujung perjalanan ya guys ya, keliling-keliling di daerah Pesanggerahan. Nah ini saya sudah berada di daerah Flamboyan ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kalau ada kepedulian orang untuk menata lingkungan, meskipun nggak harus bagus sekali, pasti akan jadi lebih indah. Oke, sekali lagi terima kasih udah gabungan, dan sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan oke, tonton juga ya untuk video-video yang lainnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.